9 Sutra Matahari 332. Edisi yang ke-3639 Desan 3640. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Pada saat ini, Ye Tianfei masih menggunakan formasi teleportasi dan kartu teleportasi ruang angkasa untuk terus berteleportasi di kekosongan ke-6, karena aura mengerikan di belakangnya mengikutinya dari dekat. Kemampuan persepsi para dewa benar-benar kuat. Meskipun kita dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh dan aku telah menyembunyikan napasku dengan jade Ruyi, mereka masih dapat menentukan posisiku dan terus mengejarku. Ye Tianfei tidak dapat menahan rasa takjub dalam hatinya. Ye Tianfei belum kembali ke benua Xuan Huang, karena jika dia kembali ke benua Xuan Huang saat ini, para dewa yang melacaknya mungkin menemukan benua Xuan Huang, yang akan mengungkap lokasi markas besar dan membawa bencana mengerikan bagi klan iblis bumi. Jadi sampai sekarang Ye Tianfei masih berada di kekosongan ke-6 menggunakan formasi teleportasi dan kartu teleportasi ruang angkasa untuk terus menembus ruang untuk teleportasi. Selama proses ini, Ye Tianfei tidak hanya menggunakan giok Ruyi untuk menutupi napasnya sendiri, tetapi juga meminta Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas untuk terus menggunakan rahasia ruang angkasa mereka, menggunakan energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa untuk mengisolasi napas mereka sendiri dan mencegah para dewa di belakang melacaknya. Seni luar angkasa Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas semuanya memiliki karakteristik klan mereka. Selain itu, berbagai sumber daya pelatihan yang digunakan oleh Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas menjadi semakin maju, dan kekuatan mereka secara alami juga terus meningkat. Oleh karena itu, seni luar angkasa yang mereka tampilkan sekarang sangat kuat dan dapat mengganggu pelacakan para dewa di belakang mereka sampai batas tertentu. Mereka benar-benar menghalangi deduksi dan pelacakanku. Sepertinya mereka pasti punya senjata sihir yang sangat canggih yang bisa menghalangi deduksi itu. Di suatu lokasi di kekosongan ke-6, seorang pria berhenti, mengerutkan kening, dan berbicara sambil menyimpulkan. Pada saat yang sama, beberapa sosok di tempat lain di luar angkasa juga berhenti dan terus menyimpulkan. Para master ini telah melacak Ye Tianfei, tetapi mereka harus berhenti sesekali untuk merasakan ulang dan menyimpulkan sebelum mereka dapat menemukan lokasi spasial terkini Ye Tianfei. Tentu saja hal ini sangat memperlambat pengejaran mereka. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, mereka pasti sudah berhasil mengejar Ye Tianfei sejak lama. Jika aku terus dikejar oleh orang-orang itu, aku hanya punya satu tempat untuk dituju. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan saat dia merasakan aura berbahaya di belakangnya masih mengikutinya. Apakah Anda berbicara tentang Laut Purba? Tanya Hun Lao. Ya, itu Laut Kuno. Ye Tianfei mengangguk. Laut Kuno adalah area terlarang yang paling misterius dan mengerikan di kekosongan ke-6. Selama pelarian tadi, Ye Tianfei telah menggunakan seni rahasia surga kekacauan untuk menyimpulkan, dan dia juga menggunakan kompas yang diperolehnya jauh di bawah tanah di benua Xuan Huang untuk menunjukkan nasib baik dan buruk. Hasilnya menunjukkan bahwa ada secercah harapan ke arah Laut Purba. Hasil deduksinya sama seperti terakhir kali, dengan perasaan mempertaruhkan nyawa saat menghadapi kematian. Laut Kuno adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika kita benar-benar menerobos masuk, kita akan berada dalam bahaya kematian. Namun, jika orang-orang di belakang kita benar-benar mengejar kita, maka kita tidak punya pilihan lain. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat ini, di suatu ruang di belakangnya, seorang pria parubaya berjubah abu-abu tengah melangkah maju, terus-menerus melintasi ruang dan maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Nama kamp pemulihan sepertinya secara khusus ditujukan pada kamp penjaga kita. Dari mana asalnya? Tapi apapun yang terjadi, pasukan ini tidak perlu ada. Aku akan mengejar mereka dan menghancurkan mereka secara langsung, lalu menemukan sarang mereka dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Perkataan pria parubaya berjubah abu-abu itu penuh dengan niat membunuh. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti, menyipitkan matanya, dan melihat ke arah suatu lokasi di depannya. Sosok yang tiba-tiba muncul di lokasi itu, dengan ekspresi dingin dan mata bagaikan kilat, menghalangi jalan. Ini adalah seorang pria tua yang tampak biasa saja. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalanku? Tanya pria parubaya berjubah abu-abu. Dia bisa merasakan bahwa lelaki tua yang tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalannya itu sangat berbahaya dan kekuatannya pasti tidak kalah dengannya. Mundur atau melawan, kata lelaki tua itu dengan tenang.
Apakah kamu dari kam restorasi? Pria parubaya berjubah abu-abu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Meskipun dia sedikit takut pada lelaki tua di depannya, sebagai dewa, dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi menatap pria parubaya berjubah abu-abu dengan tatapan dingin. Kenapa kau berpura-pura di depanku? Pergilah ke neraka. Pria parubaya berjubah abu-abu itu sangat marah. Dia melangkah maju dan sebuah lukisan melesat keluar dari badannya, menekannya ke depan. Isi gambarnya adalah alam semesta yang luas. Ada sejumlah besar matahari, bulan, dan bintang yang tersebar di langit berbintang yang luas, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya hidup di planet-planet besar ini. Gemuruh. Lukisan itu tampak menjadi hidup, dan alam semesta yang luas dalam lukisan itu meledak dengan energi represif yang mengerikan, menekan lelaki tua di depannya. Orang tua itu tidak tergerak. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Seekor ular emas besar melesat keluar dari telapak tangannya, memancarkan cahaya ilahi keemasan yang bergulir. Cahaya itu melintas dan bertabrakan dengan lukisan itu. Saat berikutnya, ruang di sekitarnya mulai runtuh dan hancur. Orang ini sangat kuat. Pria parubaya berjubah abu-abu itu merasakan energi bergulir menekan dirinya, dan wajahnya sedikit berubah. Berani sekali kau, yang hanyalah senjata sihir rendahan, bertindak begitu lancang di hadapanku. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, segel kuning besar keluar dari lengan bajunya, terus mengembang, dan langsung mengisi kekosongan itu. Dengan suara keras benda itu menghantam lukisan itu dan lukisan itu robek menjadi dua bagian di tempat. Tidak, lelaki parubaya berjubah abu-abu itu mengeluarkan raungan enggan ketika dia melihat senjata ajaibnya dihancurkan. Lalu ia mendapati guguk laut kuning besar itu tengah berlari ke arahnya. Guguk laut kuning ini sekarang begitu besar sehingga hampir memenuhi kekosongan yang luas. Energi mengerikan yang dipancarkannya meremas ruang bagaikan air yang mengalir, terus-menerus memutarbalikkan dan merusiaknya, dan energi besar itu menyapu langit. Mengapa orang ini begitu kuat? Pria parubaya berjubah abu-abu itu terkejut. Dia terus mundur karena panik. Lalu, cahaya keemasan bergulung-gulung keluar dari badannya. Tombak emas melesat keluar dari badannya dan menyapu ke depan, bagai sungai emas di langit yang mengalir balik. Dengan bunyi dentang, tombak emas dan segel kuning saling bertabrakan, menciptakan serangkaian percikan api yang menyilaukan. Keduanya adalah dewa dengan kekuatan yang mengerikan. Saat mereka bertarung di kehampaan yang luas ini, energi pertempuran yang mereka ciptakan melonjak, menyebar ke segala arah bagai lautan luas. Apa yang telah terjadi? Beberapa makhluk yang lewat di dekatnya merasakan fluktuasi energi yang mengerikan ini dan wajah mereka langsung berubah. Pada saat yang sama, pertempuran mengerikan terjadi di beberapa lokasi lain di kekosongan ke-6. Beberapa master yang telah melacak Ye Tianfei semuanya dihentikan oleh master tak dikenal yang tiba-tiba muncul, dan kemudian pertempuran mengerikan pun terjadi. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah menuju ke Laut Kuno. Ye Tianfei sudah membuat rencana untuk yang terburuk. Jika para master di belakangnya benar-benar terus mengejarnya, maka dia tidak punya pilihan selain memasuki Laut Kuno untuk mencari secercah harapan. Tapi tiba-tiba Ye Tianfei berhenti. Mengapa saya merasa orang-orang di belakang kita belum mengejar kita? Hun Lao berkata dengan heran. Ya, aku juga merasakannya. Keinginan mengerikan yang selama ini selalu mendeteksi dan mengunci kita tiba-tiba menghilang. Mungkinkah orang-orang itu menyerah setelah mengejar kita sekian lama? Ulat sutra naga bertanduk emas pun turut berbicara. Mereka semua adalah master tingkat dewa dengan kemampuan persepsi yang luar biasa. Mereka pernah mampu melacak napasku sebelumnya. Tidak mungkin mereka akan menyerah begitu saja. Kurasa sesuatu pasti telah terjadi. Ye Tianfei berdiri di sana dan merasakan sejenak, lalu berbicara. Ya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Orang-orang itu tidak bisa merasakan keberadaan kita lagi. Hun Lao juga mengangguk. Sepertinya kedua senior itu tidak berbohong kepadaku sebelumnya. Ye Tianfei merasakan sejenak dan menemukan bahwa keinginan mengerikan di belakangnya benar-benar telah menghilang. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata karena terkejut. Kemudian Ye Tianfei segera menyiapkan beberapa formasi teleportasi berskala besar dan mulai berteleportasi, sembari menggunakan jade Ruyi untuk menyembunyikan napasnya rapat-rapat.
Hun Lao dan ulat sutra naga bertanduk emas juga menggunakan rahasia spasial mereka untuk membantu menutupi ruang tempat Ye Tianfei berada. Dengan cara ini, Ye Tianfei mengatur formasi teleportasi beberapa kali berturut-turut dan menggunakan kartu teleportasi ruang angkasa untuk terus berteleportasi. Setelah setengah jam kemudian, keinginan mengerikan sebelumnya tidak muncul lagi. Kita seharusnya aman sekarang. Bahkan jika orang-orang di belakang kita ingin melacakmu sekarang, mereka seharusnya tidak bisa merasakan napasmu. Kata Hun Lao pada Ye Tianfei. Ya, akhirnya aku berhasil menyingkirkan mereka. Namun, kedua senior itu seharusnya yang mengirim para ahli untuk menghentikan orang-orang yang mengikutiku. Jika tidak, tidak akan mudah bagiku untuk menyingkirkan mereka. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Jika memang begitu, kita akan lebih percaya diri pada kekosongan ke-6 ini di masa mendatang. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan penuh semangat. Tetapi apapun yang terjadi, kita tetap harus berhati-hati. Lagi pula, dibandingkan dengan para dewa itu, kita masih sangat lemah. Hanya ketika kita menjadi kuat dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, barulah kita akan memiliki kepercayaan diri. Kata Hun Lao. Hun Lao, kau benar. Tidak peduli kapanpun, hanya kekuatanmu sendiri yang paling bisa diandalkan. Ye Tianfei mengangguk. Karena krisis telah teratasi, mari kita kembali ke benua Xuan Huang dan memulihkan diri. Ye Tianfei berkata setelah berpikir sejenak. Kemudian Ye Tianfei diam-diam kembali ke benua Xuan Huang dan memindahkan semua pasukan kamp restorasi. Kami akhirnya kembali. Kembali di markas, semua orang di kamp restorasi sangat bersemangat. Tuan Muda Ye, pertempuran sebelumnya telah membuat kamp pemulihan kita menjadi terkenal. Sekarang nama kamp pemulihan kita tersebar di mana-mana di Void ke-6. Penatuaki, yang bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen, datang melapor kepada Ye Tianfei dengan penuh semangat. Pada periode waktu berikutnya, kamp penjaga dan istana Yinsi pasti akan melacak keberadaan kamp pemulih kita. Sampaikan perintah ini, kamp pemulih kita harus bersikap rendah hati selama periode waktu ini, biarkan semua orang tinggal di markas, dan tidak boleh keluar tanpa izin. Hal yang sama berlaku untuk semua pasukan dalam aliansi kita, mereka semua harus bersikap rendah hati. Dan mata-mata yang berada di luar untuk mengumpulkan informasi juga harus berhati-hati dan tidak boleh mengungkapkan identitas mereka. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, Tuan Ye, saya mengerti. Penatuaki segera menjawab. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Ye Tianfei. Bagaimanapun, kamp pemulih masih relatif lemah dibandingkan dengan dua kekuatan besar lama, kamp penjaga dan istana Yinsi. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran, begitu penguasa sebenarnya dari kamp penjaga dan istana Yinsi mengambil tindakan, kamp pemulih pasti bukan tandingan mereka. Mengikuti perintah Ye Tianfei, semua pasukan di benua Xuan Huang dan aliansi mengikuti instruksi Ye Tianfei dan bersembunyi, dan mata-mata yang keluar untuk mengumpulkan informasi juga mengubah penampilan mereka. Pada saat ini, markas besar kubu Guardian menerima berita yang membuat semua pemimpin senior marah dan terkejut. Itulah yang terjadi dari 3 dewa yang dikirim untuk melacak kamp restorer, 1 telah jatuh, 1 terluka parah, dan yang lainnya, meskipun tidak terluka parah, dikejar dan harus melarikan diri kembali ke markas dengan panik untuk menghindari bahaya. Markas besar istana Yinsi juga menerima berita bahwa salah satu dari 2 dewa yang mereka kirim untuk melacak kamp restorasi telah meninggal dan yang lainnya terluka parah. Setelah menerima berita tersebut, para pemimpin tertinggi dari 2 kekuatan besar, kamp penjaga dan istana Yinsi, sangat marah. Mereka telah kehilangan banyak dewa sejati beberapa waktu lalu, dan mereka tidak menyangka bahwa bahkan dewa surgawi pun mulai berjatuhan sekarang. Sampaikan perintah ini. Selama periode ini, para dewa dan dewa sejati di kamp pelindung kita harus memperhatikan keselamatan mereka. Terutama mereka harus berhati-hati saat keluar, jika tidak, kita akan menderita kerugian yang lebih besar. Setelah beberapa kesimpulan, penyihir tertua di kubu penjaga berbicara dengan nada serius. Sepertinya ada seseorang di Void ke-6 yang menyerang istana Yinsi kita. Sampaikan perintahnya. Seharusnya itu adalah kamp pemulihan yang tiba-tiba muncul. Kita di istana Yinsi harus berhati-hati lain kali. Selain itu, gunakan semua kekuatan kita untuk menyelidiki masalah ini dan menemukan markas besar kamp pemulihan. Manajemen senior kantor pusat istana Yinsi di Void ke-6 juga mengeluarkan perintah yang sama. Terlebih lagi,
Kedua kekuatan besar ini mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk melacak keberadaan dan asal-usul Kam Restorasi. Namun, atas perintah Ye Tianfei, hampir semua anggota Kam Restorasi menghentikan semua tindakan, dan hanya beberapa mata-mata yang tersebar berada di luar untuk mengumpulkan informasi. Karena identitas khusus mereka, mata-mata ini telah berada di luar selama bertahun-tahun dan memiliki berbagai identitas, sehingga mereka sulit dilacak. Di benua Xuan Huang, setelah Ye Tianfei berdiskusi dengan beberapa pemimpin inti Kam Restorasi, ia kembali ke ruang pelatihan rahasia dan memasuki menara hantu untuk memulai pelatihan retretnya. Dalam dua pertempuran sebelumnya, Ye Tianfei membunuh beberapa dewa virtual tingkat tinggi, yang merupakan pengalaman langka. Sekarang Ye Tianfei ingin mengasingkan diri untuk memahami dan mencernanya. Boneka tingkat dewa yang aku sempurnakan memang bisa memainkan peran besar dalam pertempuran. Ye Tianfei mengingat peran yang dimainkan oleh ribuan bonekanya dalam pertempuran sebelumnya dan berkata dengan lembut. Ye Tianfei mengerti bahwa dalam dua pertempuran sebelumnya, jika bukan karena ribuan boneka tingkat dewa yang ikut serta dalam pertempuran, pihaknya mungkin telah kehilangan banyak anggota tingkat dewa virtual. Karena lebih dari 4.000 boneka tingkat dewa miliknya dapat sepenuhnya memblokir semua dewa virtual lawan, dalam dua pertempuran sebelumnya, Kam Pemulihan menderita relatif sedikit kerugian di tingkat dewa virtual, dan sebagian besar dewa virtual di pihaknya yang terbunuh atau terluka dibunuh oleh dewa sejati lawan. Selanjutnya saya harus menyempurnakan lebih banyak boneka. Ye Tianfei berkata dalam hati. Jadi Ye Tianfei segera memanggil beberapa eksekutif senior inti dan meminta mereka untuk terus mengirim orang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan boneka. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga menciptakan beberapa klon dan menghubungi perusahaan dagang besar yang pernah bekerja sama dengannya sebelumnya dalam identitas Master Miao Shu, dan terus membeli bahan pemurnian yang diperlukan dari mereka. Ye Tianfei sangat berhati-hati saat membeli bahan-bahan pemurnian ini. Jenis bahan yang dibeli dari berbagai bisnis berbeda-beda, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan orang lain mengetahui bahwa dia membeli bahan-bahan ini untuk menyempurnakan boneka. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan di menara hantu. Aku penasaran kapan aku bisa menerobos dan menjadi dewa sejati. Ye Tianfei berlatih kitab suci kuno 9 matahari. 8 pembuluh darah dewa yang kacau di dalam badannya meledak dengan daya hisap yang kuat, terus-menerus menyerap jumlah sumber daya kultivasi yang mencengangkan yang ditempatkan di sekitar badannya. Ye Tianfei mengerti bahwa jika dia ingin terus meningkatkan kekuatannya, cara terbaik adalah dengan menerobos ke alam yang lebih tinggi dan menjadi dewa sejati. Kalau saja aku bisa menjadi dewa sejati, maka keseluruhan kekuatanku pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saat Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan, berbagai bahan pemurnian dibeli dan dikirim ke ruang latihan rahasia Ye Tianfei. Ye Tianfei menciptakan beberapa klon dan mulai menyempurnakan boneka di menara hantu. Pada saat yang sama, beberapa klon lain juga sedang menyempurnakan pil di menara hantu. Dapat dikatakan bahwa Ye Tianfei tidak pernah berhenti memurnikan pil. Dalam latihan tanpa henti memurnikan pil ini, tingkat alkimia Ye Tianfei tentu saja terus meningkat. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga berlatih berbagai keterampilan dan seni bela diri yang berbeda seperti energi jiwa, energi mental, formasi, dan bahkan memiliki beberapa planet kekuatan jiwa yang terus-menerus ia pahami dalam seni geomansi. Sebelumnya, jauh di bawah tanah benua Xuan Huang, Ye Tianfei memperoleh warisan gerbang bumi kuno, dan kemudian dia telah menggunakan beberapa planet kekuatan jiwa untuk memahami dan berlatih. Jumlah planet kekuatan jiwa yang dimiliki Ye Tianfei sekarang telah mencapai lebih dari 50. Jumlah keterampilan dan seni rahasia yang dapat ia latih pada saat yang sama semakin meningkat, dan itu juga dapat memastikan bahwa setiap keterampilan dan seni rahasia memiliki efek latihan yang baik. Mungkin tidak banyak orang di dunia yang dapat berlatih dengan cara menyimpang seperti itu. Saat Ye Tianfei tengah berlatih menyendiri di menara hantu, di kekosongan ke-6, dua kekuatan besar, Kam Penjaga dan Istana Mahiat Yin, serta banyak kekuatan afiliasi dari dua kekuatan besar ini, tengah mencari kemana-mana keberadaan Kam Pemulih. Akan tetapi, Kam Restorasi tampaknya telah menghilang secara tiba-tiba. Meskipun dua kekuatan utama dan pasukan afiliasinya mengerahkan sejumlah besar tenaga dan sumber daya, mereka tidak dapat menemukan keberadaan Kam Restorasi. Dan setiap kali kedua kekuatan besar itu membuat beberapa kemajuan dalam penyelidikan mereka,
beberapa penguasa misterius akan segera muncul dan secara paksa menghentikan apa yang sedang diselidiki kedua kekuatan itu. Bukankah kaum restorasionis ini terlalu misterius? Mereka tiba-tiba muncul dan menghilang begitu saja. Setelah berita itu tersebar, semua orang di Six Void tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di Menara Pantom, 3 tahun berlalu tanpa disadari. 3 tahun kemudian, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar boneka. Sekarang jumlah boneka tingkat dewa di tanganku telah mencapai lebih dari 8.000, yang setara dengan lebih dari 8.000 dewa virtual. Kata Ye Tianfei lembut, bukan hanya 8.000 boneka ini memiliki kekuatan seperti dewa virtual, tetapi masing-masing dari mereka memiliki badan yang sangat kuat. Begitu mereka mulai bertarung, kekuatan tempur yang dapat mereka kerahkan pasti jauh lebih kuat daripada dewa virtual biasa. Selain boneka tingkat dewa ini, kekuatan Ye Tianfei dalam aspek lain telah meningkat melalui 3 tahun pengasingan dan pelatihan. Namun sayang, saya belum pernah bisa menyentuh kesempatan terobosan tersebut dan sampai saat ini saya masih berada di alam dewa virtual yang sempurna. Sepertinya jika kamu ingin menjadi yang terbaik, kamu membutuhkan lebih banyak sumber daya pelatihan dan lebih banyak pengalaman. Tapi jangan khawatir, dengan bakatmu, kamu pasti bisa menjadi yang terbaik dan menjadi dewa sejati. Hun Lao berkata menghibur, jangan terburu-buru, luangkan waktu saja. Ye Tianfei mengangguk, lalu Ye Tianfei memilih untuk pergi. Tuan Muda Ye, selama kurun waktu ini, banyak master tingkat dewa sejati telah muncul di kamp pemulihan kami, dan kekuatan kami secara keseluruhan telah ditingkatkan lebih jauh. Di klan iblis bumi kami sendiri, jumlah dewa sejati sekarang mendekati 20. Setelah Ye Tianfei keluar dari pengasingannya, dia datang ke aula pertemuan. Pejabat tinggi lainnya yang merasakan aura Ye Tianfei juga berkumpul di aula. Seorang leluhur tua klan setan bumi melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat. Tidak buruk, Ye Tianfei mengangguk, menunjukkan bahwa dia cukup puas. Kualitas fisik klan iblis bumi milikmu lebih kuat daripada ras lain, dan bakatmu juga sangat bagus. Sebelumnya, kamu hanya kekurangan ramuan, tetapi sekarang kamu memiliki cukup ramuan, dan kekuatanmu secara alami akan meningkat pesat. Kata Ye Tianfei lagi, ini semua berkatmu, Tuan Muda Ye. Kalau bukan karena bantuanmu, Tuan Muda Ye, bagaimana mungkin kekuatan klan iblis bumi kita bisa meningkat pesat? Leluhur lain dari klan setan bumi berkata dengan penuh rasa terima kasih. Selain klan iblis bumi, kekuatan keseluruhan kekuatan lain dalam aliansi juga telah meningkat pesat selama periode ini, jadi semua orang sangat berterima kasih kepada Ye Tianfei. Meskipun Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu selama periode ini, pil yang disempurnakan oleh klonnya akan dikirim keluar Menara Hantu sesekali dan diserahkan ke tangan para pemimpin puncak aliansi, dan didistribusikan kepada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan terobosan. Tuan Muda Ye, selama kurun waktu ini, orang-orang dari kamp pelindung dan istana Yinsi telah mencari keberadaan kamp pemulih kita di seluruh Void ke-6, dan pasukan afiliasi dari kedua pasukan ini juga telah mengirimkan sejumlah besar pasukan, tetapi sejauh ini mereka tampaknya belum menemukan keberadaan kamp pemulih kita. Dan saya juga menerima berita, yaitu, setiap kali mereka hendak melacak sesuatu, beberapa master misterius akan tiba-tiba muncul dan menghilangkan semua petunjuk. Penatuaki melangkah maju untuk melapor. Ada beberapa master misterius. Sepertinya kedua senior itulah yang membantu kamp restorasi kita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatuaki, Ye Tianfei tertegun sejenak, dan kemudian dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Bersambung.